Pola kita membedah pay later begini. Tentunya ada beberapa akad yang terkandung dalam pay later itu. Tapi ada beberapa akad yang tidak terkandung, yang orang banyak mengira ini ada. Ini yang kita bakal bahas duluan. Apa yang dikira ada, padahal tidak ada. Nah, kita bakal bahas itu. Baru ntar kita bedah. Setelah kita ketahui bagaimana transaksi pay later yang kita bahas di sini, di definisi tadi, dan juga kita ketahui beberapa bab muamalah penting yang mungkin ada kaitan dengan pay later, mari di sini kita membedah akad pay later itu dengan mengkategorikannya ada unsur akad muamalah apa di sini. Namun sebelum itu kita mengeluarkan apa yang dikira terkandung pada pay later, tapi sebenarnya nggak ada. Biar kita nggak terapkan hukumnya ke pay later itu. Di antaranya adalah nomor 1. Perihal jual beli secara kredit, al-bay' bit-taqsyid. Jadi kita bahas, boleh nggak jual beli kredit? Boleh. Semua madhab boleh kecuali Zaidiyah yang nggak boleh kan tadi. Jual beli kredit boleh hukumnya. Tapi ntar dulu, gambarnya kayak tadi ya. Si A sama si B nggak ada perantara. Oke. Kita bilang pay later bukanlah bentuk transaksi kredit sama sekali, bukan. Nggak ada cerita di situ kredit-kreditan, nggak ada. Dalam gambaran kredit syariat nggak ada di situ. Karena penjual, nih intinya, si penjual itu menerima uang secara kontan. Si penjual menerima uang secara kontan. Sedangkan yang namanya kredit, si penjual menerima uang langsung dari pembeli secara bertahap. Itu kredit. Si penjual menerima uang dari si pembeli langsung secara bertahap, setiap bulannya sekian. Itu kredit namanya. Tapi dalam pay later, si penjual dapat apa ya? Langsung cash. Wah, kata semua diterima, nggak bertahap 2-3 bulan, kagak. Siapa yang bayarin? Pihak ketiga. Nah, di pay later ada pihak ketiga di sini. Yang mana pihak inilah yang menanggung pembiayaan, sehingga pihak inilah yang memberikan uang kontan sempurna kepada si penjual. Dan seakan-akan pihak ketiga inilah yang memberikan pinjaman kepada pembeli. Seakan-akan pihak ketiga bilang, nih ente beli, aneh talangin. Kemudian pihak ketiga dia yang nalangin, bener, dikasih fulus sempurna ke si penjual. Pak, nih biayanya, kelar sudah. Tinggal ente pembeli, bayar ke siapa? Bayar ke aneh, kata pihak ketiga. Jadi sebenarnya yang penjual sudah menerima uang sempurna kontan kok, nggak ada kredit di sini. Makanya dibilang berarti ini bukan termasuk akad jual beli kredit dan tidak bisa kita terapkan syarat atau ketentuan yang berlaku di akad ini. Jangan bilang pay later itu kan intinya akad kredit dan akad kredit itu diperbolehkan di 4 madhab. Jawabannya pay later bukanlah akad kredit. Akad kredit nggak ada orang ketiga. Akad kredit penjual itu langsung menerima uang dari pembeli secara bertahap. Sedangkan pay later si penjual mendapatkan kontan langsung. Dan ada pihak ketiga di sini, berarti bukan. Namanya kredit dengan pandangan syariat. Jelas ini ikhwan ya? Kelar. Pay later bukanlah kredit dengan kacamata syariah. Nomor 2. Tadi kemarin orang-orang diskusi sama aneh. Dibilang pay later tuh riba, Habib. Kenapa? Itu riba nasa. Tahu nggak ente riba nasa apa? Iya tahu, karena ada penundaan dalam pembayaran. Soalnya Nabi, ini gampang jawabannya. Apakah pay later ada riba nasanya? Apa dari riba nasa? Penundaan. Ikhwani, riba nasa itu kapan? Ada temanya. Bila mana kedua barang itu barang robawi, baru ada cerita riba nasa. Emas dibarter sama emas dibarter sama perak, makanan dibarter sama makanan, baru timbul syarat harus kontan. Karena benda itu benda robawi. Kalau ente nggak kontan, berarti kena riba ente. Karena ada penundaan dalam pembayaran. Riba nasa. Lah, cerita pay later, barter apaan aneh? Aneh duit. Aneh beli baju pakai duit. Robawinya mana? Disyaratkan nggak harus kontan? Syarat apaan? Nggak harus kontan. Ya enggak? Riba nasa dari mana riba nasa? Riba nasa bila mana barang itu barang robawi. Lainnya aneh beli baju, aneh beli buku. Riba nasa dari mana? Enggak ada sama sekali riba nasa dalam perihal
pay letter, nggak ada sama sekali ikhwan. Karena itu hanya khusus barter dua perkara yang robawi, satu golongan. Baru syarat harus kontan. Kalau emang nggak robawi sama sekali, nggak ada syarat harus kontan. Nah, oke. Setelah kita ketahui definisi riba dan tahu akad pay letter itu sangat jelas sekali bahwa akad pay letter tidak mengandung unsur riba nasa. Riba nasa kagak ada, wala juga riba iyad kagak ada, apa lagi riba fadl. Nggak ada cerita riba fadl, nasa dan niat dalam pay letter. Nggak ada ikhwan. Begitu. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya tiga jenis riba ini berlaku hanya pada benda robawi, nakden dan emas perak dan makanan. Bila terjadi barter dengan satu golongan dengan jenis yang sama, gitu, atau satu golongan dengan jenis yang berbeda, emas sama emas atau emas sama perak, beras sama beras atau beras sama gandum, ya kan? Baru tuh ada cerita riba fadl atau nasa atau iyad. Adapun bila kita membeli buku atau pakaian atau makanan dengan uang, maka tidaklah disyaratkan apapun dari tiga syarat yang di atas. Yang tiga itu nggak ada cerita riba fadl, wala riba nasa, wala riba iyad. Pun kalau seandainya terjadi jual beli emas atau perak dengan uang, tadi aneh beli emas nih di Shopee contohnya atau apalah, tapi pakai pay letter, boleh nggak ini? Pun kalau seandainya terjadi jual beli emas atau perak dengan uang dengan fitur pay letter dan kita mengambil pendapat bahwa uang itu termasuk kategori robawi, uang tadi pembahasannya uang robawi atau bukan. Nah ini saya tulis footnote di bawah pembahasan uang apakah termasuk robawi karena dikiaskan ke nakden emas perak atau tidak termasuk robawi adalah pembahasan yang panjang yang banyak perbedaan pandangan dan pendapat ulama. Semua itu bermula dari illah di sini, apakah itu Jauharatul Asma atau Qiyamul Asya, dan juga faktor sejarah yang terjadi pada tahun 1971. Dan ini ikhwan, ringkasannya begini. Sebagian ulama mereka mendapatkan uang sama dengan emas atau perak. Sebagian kagak, uang nggak sama, uang kayak baju persis. Berarti uang apakah itu robawi atau tidak? Itu artinya ada khilaf. Khilafnya itu kembali ke ilmu usul fikih. Wah kata, bagaimana kita mengambil illah daripada hadis Nabi SAW memvonis emas perak sebagai robawi. Kenapa? Dua illah di sini. Ada yang bilang karena emas perak itu memang bendanya berharga, gitu. Itu pendapat pertama. Kalau ente pakai illah ini berarti uang nggak sama kayak emas perak. Uang itu sebenarnya kertas biasa, tapi hanya saja dianggap berharga, bukan jenisnya yang berharga. Tapi kalau emas perak, ente taruh di mana aja, ente bentuk apa aja berharga dia, ya enggak? Walaupun negara hancur, negara bangun baru, emas perak tetap berharga. Kalau uang, negara hancur juga uang, nggak berharga lagi. Itu ilah pertama. Berarti nggak sama uang dengan emas perak. Ada yang bilang enggak, uang itu sama dengan emas perak. Kiasnya lain lagi. Qiyamul Asya, karena emas perak itu dijadikan perantara untuk bertransaksi. Nah, kalau ini sama nih, uang juga dijadikan perantara untuk bertransaksi. Karena ilah inilah akhirnya mereka kiaskan uang sama kayak emas, dan mereka jadikan uang itu ada ribanya. Ini seperti ulama-ulama Hadramut gitu. Lebih hati-hati sih sebenarnya, tapi lebih ruwet akhirnya. Tapi kalau ulama Mesir atau kebanyakan ulama yang lain, mereka nggak mengkiaskan uang sebagai emas. Wah kata, berarti nggak ada ribanya. Kalau begitu jadi luas, jadi lebih fleksibel gitu, apalagi dalam perihal akad jual beli. Kalaupun seandainya ente pakai, aneh mau ihtiyat, bagus. Aneh maunya uang sama dengan emas, dan aneh beli emas dengan fitur pay letter, dapat apa? Dapat riba, jadinya riba nasa karena ada penundaan. Enggak riba nasa. Kenapa? Karena sebenarnya nggak ada penundaan dalam pembayaran. Kapan ada riba nasa? Ente bawa emas, aneh bawa perak. Contohnya, aneh bilang aneh bayarnya besok ya, baru kena riba nasa. Dalam fitur pay letter, apakah aneh bilang kayak gitu? Kagak. Si penjual dapat uang langsung, nggak ada penundaan dalam pembayaran di sini. Jadi nggak ada cerita riba nasa sama sekali pun, walaupun itu transaksi emas. Ya nggak ikhwan? Jelas. Transaksi yang namanya riba nasa, si penjual tertunda untuk mendapatkan biaya. Di sini enggak, si penjual nggak tertunda, dapat harga dia langsung cash. Jadi nggak sama sekali, nggak bisa kita golongkan pay letter ke riba nasa atau riba, karena emang nggak ada penundaan dalam pembayaran dalam cerita pay letter. Soal Nabi.
Allah sa'alih. Jelas ya ikhwan ya? Taib. Nah, nanti di situ. Setelah kita bersihin nih pay letter, jadi pay letter bukan sama sekali kredit dengan pandangan syariat. Pay letter bukanlah sama sekali riba nasa atau riba iyad atau riba fadl. Tinggal apa ya sekarang? Jangan lupa ada satu lagi riba tuh. Riba apa namanya? Riba god. Nah, ini yang menjadi bahaya di sini, dangernya di sini, ikhwan. Pay letter. Nah, di sini saya buat judul bunga. Ini yang menjadi permasalahan, bunga. Tadi dulu. Yang data yang saya terima dari teman-teman, apakah setiap fitur pay letter pasti ada bunganya atau ada pay letter yang nggak ada bunganya? Ada nggak tadi? Ada. Yang kredivo dalam tempo 3 sampai 6 bulan, bunganya 0%. Berarti ada ya fitur pay letter yang nggak ada bunga. Soal Nabi. Jadi jangan dipukul rata, pasti ada bunga. Tadi dulu, pastikan dulu ada bunganya nggak. Bunga yang akan menjadi permasalahan di sini. Dan di sini pay letter menjadi posisinya di tengah, ditarik-tarik antara dua perkara. Yang satu riba gard, yang satu ju'alah. Riba gard hukumnya apa? Haram. Dan riba hukumnya, riba gard itu haram, minal kabair. Ju'alah hukumnya apa? Boleh. Apa tadi ju'alah artinya? Sayembara boleh nggak? Boleh. Baik pun sayembara umum atau sayembara khusus, hukumnya boleh dengan syarat-syarat tertentu. Riba gard hukumnya apa? Haram. Riba itu ikhwan. Ini ceritanya pay letter ada di tengah. Ada kemiripan dia dengan riba gard. Di saat yang sama dia juga ada kemiripan dengan ju'alah. Kalau ente masukkan pay letter dalam kategori riba gard, otomatis jadi riba haram, itu nggak sah. Tapi kalau seandainya ente masukkan pay letter dalam kategori ju'alah, hukumnya boleh dengan persyaratan tertentu. Nah, makanya judulnya pay letter. Antara riba gard dan ju'ah, lebih dekat kemana dia? Kita bahas di sini. Nah, tibalah saatnya kita membedah akad pay letter. Masuk dalam jenis akad muamalah apa dia sebenarnya? Apakah ada unsur ribanya? Yang jawaban dari pertanyaan ini yang akan menentukan sah atau tidaknya pay letter itu. Alinea pertama, kalau seandainya pihak ketiga tidak menarik bunga tambahan, pihak ketiga di sini, dia yang nalangin, dia nggak narik bunga sama sekali, maka jelas sekali ini akad pinjaman gard yang diperbolehkan. Boleh, silahkan. Selagi nggak ada bunga, ayo silahkan. Bunganya berapa ya? 0%. Berarti akadnya terserah ente. Mau akad ju'alah, mau akad qard, itu boleh. Ada yang minjam 1.000 ya, oke. Anda bayar 1.000 juga. Ya bunga apa? Nggak apa-apa, silahkan. Namanya apa itu? Pinjaman biasa. Nggak ada bunga sama sekali. Masuk riba gard nggak? Nggak masuk riba gard. Kapan masuk riba gard? Kalau seandainya mensyaratkan tambah. Ini nggak ada tambahan. Ini kayak gini nih, boleh. Jelas ya? Bila mana bunganya 0%, maka hukumnya boleh. Kalau seandainya ada kayak gitu, maka hukumnya boleh. Contoh, baju harganya 100.000. Itulah harga kontannya. Dan bila mana pembeli mau bayar dengan sistem pay letter, harganya tetap sama, cepek juga. Pihak ketiga memberikan pinjaman kepada si pembeli sebesar 100.000. Pihak ketigalah yang menanggung pembayaran ini dan menyerahkannya 100.000 secara kontan kepada si penjual. Kemudian si pembeli membayar hutang kepada pihak ketiga secara bertahap dengan nominal yang sama, 100.000. Nggak ada bunga-bunga sama sekali. Kalau seandainya ada akad pay letter dengan pola seperti ini, maka hukumnya boleh. Dengan catatan memenuhi syarat dan sah, memenuhi syarat sah jual beli yang lainnya. Tapi ada namanya biaya admin. Tadi dulu, biaya admin ada pembahasannya. Kita bahas namanya bunga. Kalau seandainya nggak ada bunganya, silahkan. Walaupun ada biaya admin bisa dikategorikan ke ada akad-akad khusus. Masih muskil lah biaya admin itu nggak apa-apa. Selagi nggak ada bunganya, sah. Tapi ntar dulu nih. Namun kebanyakan gambaran akad pay letter itu ada bunganya. Bunga yang disyaratkan oleh pihak ketiga. Yang bunganya itu diserahkan pembeli kepada siapa? Ke pihak ketiga. Bunganya nih, si penjual nggak dapat apa-apa dari bunga itu. Wah, kata bunga itu sama sekali tidak diperuntukkan untuk penjual, karena baginya ia akan menerima uang dari pihak ketiga dengan kontan. Sama. Baju harganya 100.000, itulah harga kontannya, dan bila mana pembeli mau bayar dengan sistem pay letter, contohnya, maka harganya 105.000. Si pembeli memilih untuk membeli dengan sistem pay letter, fitur pay letter. Pihak ketiga menanggung pembayaran itu dan menyerahkan uang sebesar 100.000 kepada si penjual. Cepet. Wah, kata.
Dan pihak ketiga mewajibkan kepada pembeli untuk membayar 105.000 kepadanya secara bertahap dalam 2 bulan contohnya. Berarti tambahan 5.000 murni diserahkan si pembeli kepada pihak ketiga, bukanlah begitu? Begitu. Yang dapat keuntungan siapa? Pihak ketiga ini. Wah, kata si pembeli sama aja, cepet-cepet juga. Inti beli kontan cepet, beli kredit, beli pay letter cepet dia dapat. Pihak ketiga yang dapat untung. Namanya bunga ini. Soal Nabi. Kalau kita bayangin pihak ketiga kan, kalau bahasa kita nalangin ya. Pihak ketiga nalangin pembayaran aneh. Itu bayar harganya 100.000, tapi aneh harus bayar ke dia 105.000. Oh, berarti jelas ini aneh minjem dari dia 100.000, tapi dia minta bayar 105.000. Namanya apa? Namanya riba gord. Ya kan? Aneh minjem 100 ya, bayar 105. Oke, riba gord ini, ikhwan. Sama kayak kita minjem dari bank, disyaratkan tambahan oleh si bank itu. Begitu kan? Riba gord. Mungkin secara spontan kita akan memvonis ini adalah akad pinjaman gord, yang mana di sini yang meminjamkan uang adalah pihak ketiga. Dia pinjamin uang ke kita, dan yang meminjam uang adalah si pembeli. Dan di sini terjadi transaksi pinjaman yang mensyaratkan adanya faedah atau keuntungan untuk pihak yang memberikan pinjaman, pihak ketiga itu. Dan inilah yang dinamakan riba gord, sebagaimana telah dibahas dalam bab yang lalu. Dan inilah, dan ini nih, karena ini alasan kebanyakan orang-orang menilai pay letter ada ribanya. Ini sebabnya. Oh, pay letter haram. Kenapa? Riba. Di mana ribanya? Riba apaan? Riba gord. Riba gord. Dan emang riba gord itu nggak ada syarat harus robawi kan ya? Apa aja masuk riba gord. Pinjaman yang mensyaratkan ada tambahan ketika pengembalian, itu namanya riba gord. Pay letter ada kayak gitu. Baju harganya cepet, anda disuruh bayar 105. 5 itu tambahan. Oh, riba berarti. Inilah alasan orang-orang yang menghukumkan pay letter haram. Namun apakah demikian? Tar dulu, ikhwan. Penting sekali ini, walaupun bahaya, apa namanya? Ikhwan nih, sebagaimana haram, kita mengharamkan yang menghalalkan yang haram. Perihal yang haram kita akalin biar halal. Haram, dosa besar. Juga sama. Bila ada perihal yang halal, ente berusaha untuk haramkan, sama dosanya. Jangan main pura-pura ihtiyat. Enggak, itu sama dosanya. Yang haram engkau halalkan, yang halal engkau haramkan, sama persis. Soal Nabi. Jadi jangan main haram-haram aja, entar dulu, teliti dulu. Enggak jauh bedanya. Ente orang yang menghalalkan yang haram, ente sekarang mengharamkan yang halal, sama persis bedanya, ikhwan. Soal Nabi Muhammad. Jadi nggak ada kalimat hati-hati, tenang. Soal Nabi. Allahumma sholli alaihi. Wah, kadang-kadang gimana gitu ya, kayak keras gitu, haram langsung. Tak dulu Pak, teliti dulu. Bener haram, bukan hati-hati yang akhirnya bukan ihtiyat, akhirnya ente jatuh ke maksiat, mengharamkan yang halal. Makanya ya kawan, harus hati-hati di sini. Jadi sama ya, menghalalkan yang haram sama hukumnya mengharamkan yang halal. Oh, ini kan jelas riba gord, tenang. Dengan kacamata si pihak ketiga nalangin aneh untuk bayar. Aneh berarti minjem duit dari dia. Dia mensyaratkan ada tambahan. Loh, ini bunga pinjaman hukumnya riba gord. Oke. Kalau ini tengok dari sini riba gord. Coba tengok dari depan. Lain. Nah, ini kedua. Namun kalau seandainya kita melihat dari sudut lain, transaksi dengan layanan pay letter ini bukan jadi juga. Bisa jadi ya, bisa jadi betul. Transaksi dengan pay letter ini itu bisa jadi masuk dalam kategori akad jualah dan bukanlah akad pinjaman. Bagaimana demikian? Ntar dulu. Saya bilang ini pinjaman. Enggak, Anda enggak minjem. Ini akad jualah, sayembara. Gambarannya gimana? Tebak coba antum. Sayembara, pay letter. Gimana ceritanya sayembara? Simpelnya begini ya, kawan. Soal Nabi. Allahumma sholli alaihi. Ane konsumen mau beli baju contohnya yang dijual oleh si A. Baju itu harganya cepet. Ane pakai pay letter. Ane bilang sama pihak ketiga, ane mau beli ini. Oh, ane beli itu. Ntar bayar ke ane 105 ya. Oke. Caranya begini kalau jualah, seakan-akan yang buat sayembara aneh buat sayembara. Aneh bilang sama pihak ketiga, sayembara
khusus berarti tertentu ente. Kalau seandainya ente bisa gini-gini, aneh kasih gini, sayembarakan dia. Aneh bilang sama pihak ketiga, Shopee atau apalah, Tokopedia atau apalah, kalau ente bisa bawain tuh buku ke aneh kasih ente berapa? 105.000. Akad antara aneh sama dia. Aneh nggak punya hubungan sama sekali sama penjual. Yang penting ente bawain tuh barang ke aneh kasih ente berapa? 105.000. Aneh bayar bertahap 2 bulan, nggak apa-apa. Oh siap. Dia berusaha. Akhirnya dia melakukan transaksi dengan si penjual. Dia membeli barang itu berapa? 100.000. Terjadi transaksi antara dia pihak ketiga dan si penjual. Dia bayar kontan, ya kan? Kemudian itu akad antara mereka, akad jual beli biasa. Si penjual menjual ke si pihak ketiga 100.000 itu. Si pihak ketiga dapat barang tuh. Akhirnya dia bawa tuh barang ke aneh. Nah, nih aneh dapat barangnya. Nih, mana sayembaranya? Dengan aneh menerima barang itu dari pihak ketiga, berhakkah dia menerima 105.000? Berhak. Sebagai apa? Sebagai pinjaman? Kagak. Sebagai sayembara dari anak kepadanya. Ini ju'alah, ikhwan. Dengan demikian boleh memang. Pertanyaan, apa hubungan aneh sebagai konsumen sama si pembeli? Apa hubungan aneh sebagai konsumen, pembeli sama si penjual? Apakah ada transaksi antara aneh sama dia? Gak ada sama sekali. Aneh bertransaksi sama siapa? Sama pihak ketiga. Akad namanya akad sayembara, ju'alah. Antara pihak ketiga, dialah yang bertransaksi. Pihak ketiga dialah yang bertransaksi sama si penjual. Akadnya apa? Akad jual beli. Bukan urusan aneh itu. Wah, kata. Ini namanya ju'ah. Terserah ente mau beli 100.000 atau ente mau nyolong dari dia atau mau ngapain. Nyolong nggak boleh tapi. Tamam. Atau ente mau beli di tempat yang lain atau ente dapat diskon, aneh nggak peduli. Mau 100.000, mau 1 juta, mau gratis, yang penting itu barang nyampe ke aneh kasih ente 105. Ju'alah. Pay letter ada di tengah-tengah ini, ikhwan. Mau kemana yang dibawa? Baik. Aneh kasih contoh di sini. Si pembeli adalah orang yang membuat sayembara, namanya ja'il. Orang yang membuat sayembara tuh ja'il. Pihak ketiga adalah amil. Namanya amil, kalau bukan amil zakat, bukan. Amil dalam ju'alah. Akad ju'alah muayyan, yang tertentu atau khusus ya, terjadi antara mereka berdua, si pembeli sama si pihak ketiga. Seakan-akan si pembeli berkata ke pihak ketiga, wahai pihak ketiga, bila mana engkau bisa dapatkan untukku baju ini yang dijual oleh penjual, maka aku akan berikan kepadamu uang 105.000. Aku akan bayar bertahap selama 2 bulan. Dan mulailah pihak ketiga membeli baju itu dari si penjual dengan harga 100.000 dengan akad jual beli biasa, dengan kontan dikasih. Kemudian pihak ketiga membawa baju ini kepada si pembeli untuk bisa mendapatkan sayembaranya. Dengan diserahkannya baju ini dari pihak ketiga kepada si pembeli, maka berhak pihak ketiga mendapatkan uang sebesar 105.000 sebagai hasil dari sayembaraan, bukanlah penagihan hutang. Jelas di sini? Kita lihat di sini bahwa satu, pembeli hanya melakukan transaksi dengan pihak ketiga, transaksi akad namanya akad ju'alah. Kedua, yang bertransaksi dengan si penjual adalah pihak ketiga, transaksi berupa akad jual beli kontan biasa. Ketiga, si pembeli aneh nggak punya hubungan sama sekali dengan si penjual. Yang keempat, tidak ada sama sekali akad pinjaman gord dalam gambaran ini. Dalam gambaran ini ada nggak namanya hutang piutang, minjem? Nggak ada pinjaman sama sekali. Yang ada sayembara, nggak ada cerita pinjaman. Kalau nggak ada pinjaman berarti nggak ada riba gor. Namanya ju'alah ini, ikhwan. Nah, ini penting kita memahami bab ju'alah karena ini akan menjadi solusi. Bukan cuma di sini, di banyak bab menjadi solusi, ikhwan. Soal Nabi Muhammad. Dari 2 kemungkinan di atas, pay letter antara akad pinjaman gord dan akad sayembara ju'alah. Manakah kemungkinan yang terdekat untuk kasus pay letter ini? Begitu. Jika kita masukkan pay letter dalam kategori akad pinjaman gord,